Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Kondisi tumpukan sampah tersebut menutupi aliran air hingga nyaris menyerupai daratan sepanjang 1 km. Namun walau sudah mengerahkan alat berat dan sampah diangkut dengan 120 truk, timbunan sampah seperti tidak ada habisnya. Peningkatan sampah dari rumah tangga karena perubahan pola konsumsi masyarakat di tengah PSBB. Di hari yang cerah, di mana semua masyarakat melakukan aktivitasnya seperti biasa. Begitupun dengan pelajar, mereka melakukan aktivitas layaknya sebagai seorang siswa. Di pasar tradisional juga melakukan aktivitas seperti terjadinya interaksi sesama manusia, aktivitas jual beli, dan lain-lainnya. Tetapi bukan itu yang akan kami bahas. Tentu kita semua sudah tahu apa yang telah ditayangkan. Ya, sampah. Secara umum, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sampah dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan, bahkan sampah organik bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Contohnya yaitu sisa sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang, kayu, ranting pohon, dan daun-daun. Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produksi sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik juga merupakan sampah yang sudah tidak terpakai lagi dan sulit terurai. Contohnya seperti plastik, kaca, baterai, logam, dan styrofoam. Juga ada, yaitu tutup gelas putar, tutup gelas pensil pasal, pensil punya, anti karat. Berapa harganya? Rata harga 3.010.000. Dan suka yang mana, senang yang mana, dan maunya yang mana. Pasar tradisional merupakan tempat transaksi jual beli, tempat berinteraksi sesama manusia, dan juga tempat memenuhi ataupun mendapatkan kebutuhan manusia yang dibutuhkan sehari-hari. Di samping dari hal tersebut, pasti kita tidak jauh dari yang namanya sampah, baik itu sampah organik maupun anorganik. Contohnya kantong plastik yang memudahkan membawa barang bawaan kita. Tetapi apakah penggunaan kantong plastik tersebut sudah efektif? Dalam sehari ibu menggunakan kantong plastik itu berapa? 50 itu dalam sehari habis. Ya, soalnya penggunaan kantong plastik di pasar-pasar tidak bisa kalau tidak menggunakan kantong plastik seperti beras. Kalau tidak menggunakan kantong plastik, mau bagaimana? Biasa tanggapan saya harus memakai kantong plastik. Bisa pakai keranjang, contohnya keranjang. Tapi
dari penjual itu harus menggunakan juga kantong plastik. Karena seperti contoh beras, kacang, semuanya seperti sayur-sayuran harus menggunakan kantong plastik, kemudian ditaruhkan di keranjang. Soalnya memang sudah tanggungan dari penjual harus menggunakan kantong plastik. Ya tergantung dari si pemakainya. Bisa didaur ulang kah atau bisa disimpan kah untuk dibawa kembali ke pasar untuk dipakai belanja kembali. Adakah solusi dari Ibu untuk masyarakat ke depannya dari sisi pedagang? Ya, saya meminta saja kepada masyarakat atau pembeli bisa menggunakan kantong plastik sebaik-baiknya dan bisa mendaur ulang kantong plastik yang ada di sekitar masyarakat Ladongi. Kita tidak bisa terlepas dari penggunaan kantong plastik. Tetapi di samping itu kita juga harus memanfaatkan sebaik-baiknya atau mengurangi penggunaannya dan juga mendaur ulang kantong plastik tersebut. Limbah sampah tersebut baik organik maupun anorganik kemudian dibuang ke tempat pembuangan yang telah disediakan pemerintah setempat. Di samping itu ada petugas sampah yang selalu mengambil sampah yang sudah menumpuk setiap harinya. Sebagai pemungut sampah? Kalau saya sudah sekitar 7 tahun. Titik untuk mengambil sampahnya kira-kira di mana saja, Pak? Ya tergantung di mana yang kita lihat sampahnya banyak, yang kita buat. Misalkan dari sini Ladongi, pasar Ladongi, selesai di sini kita menuju lagi di tempat kayak seperti di rumah sakit Belala. Habis itu selesai ya kita pulang buang sampah di pembuangan akhir. Pembuangan akhirnya titiknya di mana kalau boleh? Di TPA itu di Desa Lara. Ya. Menumpuknya sampah di tempat pembuangan ini memberikan dampak kepada masyarakat yang berada di sekitar tempat itu. Sampah ini sebenarnya ini bak sampah ini hanya diperuntukkan untuk pasar. Tapi kalau bisa ada solusinya, sampah masyarakat jangan dibawa ke sini dong. Ini kan hanya peruntukannya untuk pasar, betul? Tapi sampah masyarakat dibawa ke sini, ini yang bikin baunya itu kasihan kita ini di yang sekitar sini. Harapan kita jangan ada sampah begini, karena ini kan sebenarnya ini peruntukannya hanya untuk pasar. Tapi kalau bisa diimbau supaya masyarakat jangan bawa sampah ke sini. Kepala Bidang Lingkungan Hidup setempat menegaskan bahwa masyarakat harus mempunyai kesadaran tersendiri tentang sampah yang masih menjadi persoalan sampai saat ini. Tidak cepat menanganinya di masalah sampah ini, ya sudah berdampak sama masyarakat. Terutama itu yang jelasnya itu pertama bau, ya berbau tuh untuk di sekitaran ini kayak bak sampah. Masalah bau, di situ juga bau bisa menimbulkan penyakit. Itu sampah kalau sudah dimuat itu dibawa di TPA, kan sekarang sudah di TPA. Nah, di sana langsung ditumpah. Tidak ada di sana pengelolaan. Hanya kita pendekatan. Kita pendekatan sama masyarakat, kita sadarkan bagaimana caranya lingkungannya supaya bisa bersih, dijaga sampahnya, kalau bisa
gali kalau di tempat sampahnya, kalau baru dibuang di situ, nah, kalau sudah dibuang dibakar, nah begitu caranya. Sampai saat ini lingkungan hidup itu belum kita kelola itu sampah. Karena apa? Karena fasilitas kita di lingkungan hidup itu belum ada. Jadi yang ada sekarang ini yang bantuan dari kementerian. Nah, ini yang TPS 3R ini intinya itu kesadaran masyarakat. Itu kesadaran masyarakat. Walaupun kita dari lingkungan hidup kita berikan apa begini, kalau bukan dari masyarakat sendiri yang sadari itu masalah persampahan, tidak akan tertangani masalah sampah. Jadi itu intinya dari masyarakat, kesadaran masyarakat. Salah satu kesadaran masyarakat yaitu memanfaatkan limbah-limbah sampah tersebut seperti mengelola sampah tersebut menjadi barang-barang yang bernilai jual tinggi. Seperti remaja satu ini, dia memanfaatkan limbah anorganik menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Saya ingin mengurangi jumlah volume sampah yang semakin hari semakin meningkat, khususnya yaitu di sekolah kita. Nah, mengapa saya memilih limbah sampah anorganik ini? Karena limbah sampah anorganik ini susah untuk terurai, bahkan ada beberapa jenis limbah anorganik ini yang tidak dapat terurai. Nah, maka dari itu saya berinisiatif untuk mendaur ulang sampah anorganik tersebut untuk menjadikan suatu barang yang lebih baru, bermanfaat, dan memiliki nilai jual. Untuk sampah anorganik ini saya mendaur ulang yaitu menjadikan lampion, di mana lampion ini merupakan sejenis dengan lampu atau salah satu yang dapat memperindah ruangan kita. Kalian cukup mencari atau maksud saya mencari gelas-gelas tersebut, mencucinya dengan bersih, merapikan bagian-bagian pinggirnya agar dia terlihat lebih rapi. Selanjutnya kita menyatukan gelas aqua tersebut membentuk seperti lingkaran dengan cara mengaitkannya satu demi satu menggunakan kawat yang telah dipanaskan dari lilin tersebut. Selanjutnya kita buat secara tumpuk-menumpuk seperti pola setengah lingkaran. Selanjutnya kita membuat dua pola setengah lingkaran dan menyatukan pola dari dua setengah lingkaran itu menjadi satu. Jadi lampion yang saya buat ini berbentuk lingkaran. Untuk memperindah lagi warnanya, kita bisa memilok lampion itu. Dan untuk yang terakhir mungkin kita akan memasangkan lampunya. Iya, tetapi saya juga tidak terfokus untuk mendaur ulang sampah tersebut. Berhubung saya di sini juga sebagai seorang pelajar, jadi saya menggunakan waktu luang saya untuk mendaur ulang sampah-sampah tersebut. Seperti itu. Saat ini alhamdulillah saya sudah bisa memasarkan lampion tersebut, yaitu dengan cara saya memposting di media-media sosial, di internet maupun secara offline. Menurut pesan saya bagi pelajar Indonesia yaitu kurangilah menggunakan produk yang berkemasan plastik, karena sesungguhnya plastik ini tidak mudah untuk terurai. Bahkan plastik ini memiliki ada salah satu jenis plastik juga yang sama sekali tidak dapat terurai. Sebagai generasi muda, tentunya kita harus kreatif. Salah satunya mengelola limbah sampah anorganik yang tadinya tidak bernilai jual menjadi bernilai jual yang tinggi. Selain pengelolaan sampah anorganik, adapun pengelolaan sampah organik yang dilakukan oleh Bapak ini. Beliau adalah sosok yang memproduksi pupuk dari limbah organik. Bapak sudah menggunakan pupuk produk sendiri sudah kurang lebih 5 tahunan karena untuk mengantisipasi mahalnya pupuk. Sekarang Bapak beralih ke kompos organik karena bahannya murah didapat di lingkungan setempat. Itu mudah didapatkan di lingkungan keluarga, baru mudah
dibuatnya di rumah sendiri. Lingkungan kita tidak tercemar dari sampah-sampah. 2. Menghasilkan kompos organik untuk tanaman. 3. Kita tidak mengeluarkan dana besar untuk membiayai membuat pupuk tersebut. Hal ini bertani organik. Semoga kita sebagai petani tetap jaya. Gunakanlah produk organik buatan sendiri. Mudah didapat, mudah diuraikan, murah harganya, dan hasilnya pun maksimal. Dengan menggunakan pupuk dari limbah organik dapat menjaga kualitas air dan tanah. Pupuk akan memberikan kandungan organik pada struktur tanah dan mempertahankan kandungan air dalam tanah sehingga tanaman tidak perlu terlalu sering disiram. Jadi dalam memanfaatkan limbah organik dan anorganik ini perlu kesadaran penuh dari masyarakat tersendiri. Sekecil apapun, sampah ya sampah. Sampah yang kita buang di mana saja tidak akan hilang sendirinya.